Shalom, perkenalkan nama saya Rani Krisna Hanabiaf. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup singkat tokoh-tokoh dalam sejarah gereja. Di sini saya memilih salah satu tokoh Arminius Jacobus. Arminius Jacobus dilahirkan pada tahun 1560 di Odoawater. Ayahnya meninggal pada waktu ia masih bayi, di bawah pengasuhannya. Arminius belajar di Utrecht, Marburg pada tahun 1575. Keluarganya dibunuh oleh orang-orang Spanyol, namun hal itu tidak menjadi hambatan untuk studinya pada tingkat yang lebih tinggi. Ia disokong oleh beberapa saudara kayanya di Amsterdam, sehingga ia dapat melanjutkan studinya di Universitas Leiden. Arminius adalah mahasiswa yang luar biasa cakupnya sehingga ia dikirim ke Jenewa untuk belajar kepada Theodorus Beza pada tahun 1582. Ia belajar di Jenewa selama 6 tahun, sehingga baru pada tahun 1588 ia dapat kembali ke Belanda. Arminius ditabiskan menjadi pendeta dalam gereja Hervormd dan bekerja dalam jemaat Amsterdam. Ia segera menjadi seorang pengkhotbah yang populer di sana. Sementara berada di Amsterdam, ia diminta untuk menyusun suatu tulisan untuk melawan ajaran-ajaran Cohert, sekretaris kata kota ke Haarlem. Cohert menyangkal ajaran predestinasi dan kehendak bebas yang terikat. Ajaran ini merupakan ajaran yang terpenting dalam gereja Hervormd yang bercorak Calvins pada masa itu. Hal ini berarti Cohert menyerang jantung ajaran gereja Belanda itu. Calvinis pada masa itu, hal ini berarti Cohert menyerang ajaran gereja Belanda itu. Arminius mengadakan penyelidikan yang mendalam mengenai pokok ini, namun yang mendalam mengenai pokok ini semakin mengkhotbahkan bahwa Allah memberikan anugerahnya kepada semua manusia dan manusia mempunyai kehendak bebas untuk menjawab iman. Tahun 1603, Arminius diangkat menjadi mahaguru pada Universitas Leiden. Di Leiden terjadilah pertikaian yang hebat antara Arminius dengan Franciscus Gomarus, rekan mahaguru yang di Leiden. Gomarus tetap mempertahankan bahwa pemilihan manusia oleh Allah adalah dasar iman. Arminius mengajarkan iman manusia telah diketahui Allah sebelum manusia lahir. Arminius melihat dua kesalahan dalam ajaran Gomarus, yaitu menjadikan Allah sebagai sumber dosa dan menghapuskan kebebasan manusia. Allah menawarkan iman kepada semua manusia, namun dari kekal Allah sudah melihat dan mengetahui siapa yang nanti menerima dan yang mau mengetahui siapa yang datang menerima dan mau menolaknya. Dengan demikian, sebenarnya keselamatan itu bergantung kepada manusia sendiri. Manusia yang jatuh ke dalam dosa tetapi memiliki kehendak yang bebas. Apabila manusia menolak anugerah Allah dalam Kristus Yesus, maka ia akan binasa karena kesalahannya sendiri. Rahmat Allah memang harus mendahului dan menyertai usaha manusia itu. Tetapi tanpa kehendak manusia, rahmat itu belum berkuasa atas kehidupannya. Itu berarti bahwa iman menjadi syarat untuk menerima keselamatan. Hal itu berarti bahwa manusia sanggup untuk melawan rahmat Allah dan tak seorang Kristen pun dapat dipastikan sebelum ajalnya. Gomarus sebaliknya mengajarkan bahwa iman diberikan semata-mata oleh Allah kepada tiap manusia yang dipilihnya secara bebas. Manusia sama sekali tidak sanggup mengerjakan suatu apapun untuk memperoleh keselamatannya. Rahmat Allah yang memperanakan kembali manusia yang berdosa itu dapat dilawan. Semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus akan bertekun sampai akhir dan keselamatan mereka terjamin dengan pasti sekalipun mereka masih sering berdosa. Tahun 1608, Arminius meminta pemerintah Belanda dan Friesland Barat
supaya mengadakan suatu sinode untuk menyelesaikan pertikaian ini. Sebelum pemerintah mengadakan sinode, Arminius menghadap pemerintah Belanda yang di dalamnya ia menjelaskan pandangan-pandangan teologinya. Baru tahun 1609, sinode diadakan setelah Arminius meninggal. Sekalipun Arminius telah meninggal, pertikaian terus saja berlangsung. Ajaran Arminius diteruskan oleh pendukung-pendukungnya, terutama oleh Johannes Uniterobaer, pendeta istana Pangeran Mauritius. Dalam sinode di Dordrecht tahun 1618, ajaran Arminius dikutuk. Pada waktu itu disebut dengan nama baru, yaitu ajaran kaum Remonstran. Sesudah meninggal, Arminius merupakan pelapor golongan Remonstran di Belanda pada abad ke-16. Golongan ini juga dikenal dengan nama